Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya bahwa berkat, perlindungan, penyertaan, dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai hidup dari Anda semua. Bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, sebab kita percaya melalui ibadah hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang melimpah buat setiap kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tergabung di dalam Connect Group. Connect Group adalah komunitas rohani di dalam gereja kami. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu bergabung di dalamnya, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Pada waktu persembahan, Anda dapat menggunakan nomor rekening yang tertera di layar atau Anda dapat menggunakan QR Code yang ada. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube channel dari GMS Jatim Bali Nusa, supaya Anda dapat memperoleh info-info terbaru. Kami berharap Anda bisa bertumbuh bersama-sama dengan kami. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kami percaya Tuhan mengasihi hidup kami. Dan ketika kami membuka hati kami, hidup kami lebar-lebar, kami percaya Tuhan menjamah kami dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap memulai ibadah sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom jemaat Tuhan, so happy to see you all. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu, haleluya.
soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Bersama-sama lambaikan tanganmu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan Allah kita. Sebab namamu besar Tuhan. We praise you Lord. Bersama nyanyikan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Bersama nyanyikan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih tinggi lagi katakan. Sebab Tuhan maha besar, sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Kau yang terbesar di hidup kami Tuhan. Allah yang kami tinggikan dan agungkan. Penuhi tempat ini, penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
kehendak-Mu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, ya Tuhan, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau layak, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya ini ada Tuhan. Semuanya itu telah ada. Oh, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari angkat tangan kita. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus.
terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Hanya satu yang layak disembah, nama mata kami tertuju padamu Tuhan. Oh, mulut kami bersyukur Tuhan. Hati kami bersuka karenamu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, Engkau hadir Tuhan, selalu bersama kami. Hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak dipuji. All glory goes to you, all glory goes to you, Lord Jesus. We love you Lord, we love you Lord. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami menunggu-nunggu Engkau Tuhan. Hati kami haus dan rindu Engkau. Allah yang besar dan setia, Bapa yang baik, layak Kau disembah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi.
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan segenap hati, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji ya Tuhan, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu Yesus. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, sungguh ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, heran kasih-Mu di hidupku Yesus. Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau, sungguh hanya Kau Tuhan ku agungkan. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sungguh senang berada di dalam hadirat Tuhan. Hati kami bahagia karena kami punya Bapa. Bapa di sorga, I love you. We love you with all our hearts. Kami sungguh-sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. We're happy because we have you. Sampaikan sabdamu, tambahkan sukacita umatmu. Apapun yang terjadi, Yesus Engkau tetap baik. Tambahkan sukacita dalam hati kami semua. Sembunyikan hamba di balik salib Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 16. Hari ini, jemaat terkasih, Kristus ingin memberitahukan kepada kita bahwa bahagia tidak susah. Roh Kudus mau berbicara ke hati Anda dan saya bahwa happy is possible.
bahwa sukacita itu sudah tersedia bagi anak-anak Tuhan. Apapun keadaannya. Dalam segala situasi kondisi, you and I can choose to be happy in Jesus Christ. Bahagia tidak susah itu juga menjadi tema topik yang saya angkat di akhir pekan ini. Mazmur 16, isinya 11 ayat. Nanti saya baca per ayat, saya jelaskan ya. Miktam, dari Daud. Judulnya di Alkitab kita Bahagia Orang Saleh. Kita beri judul khotbah ini Bahagia Tidak Susah. Miktam artinya Golden Psalm. Kita kurang ngerti artinya apa sih miktam ini. Ternyata miktam itu artinya Mazmur yang emas. Golden Psalm. Jadi ini adalah Mazmur yang tahan uji, tahan waktu, tahan cuaca, apapun sikon atau situasi kondisi. Miktam, the Golden Psalm, berarti kita bisa happy dalam segala situasi. Bahagia itu pilihan. Dan Alkitab mengatakan orang saleh itu berbahagia. Rugi jadi orang Kristen tidak happy. Tapi bahagianya orang Kristen itu definisinya beda dengan dunia. Sukacita itu bukan happy sementara. Sukacita adalah suatu bahagia sorga. Kebahagiaan Bapa. Hidup ini sementara, apapun ujian pencobaan. Kita tahu bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih indah dan lebih kekal bagi Anda dan saya. Miktam ini dari Daud. Ternyata Daud sedang dalam masalah, jadi ini adalah Mazmur yang muncul di tengah-tengah problema. Makanya ayat 1 dikatakan, ditulis begini, jagalah aku ya Allah. Berarti Daud sedang dikejar sesuatu. Pernah nggak kita merasa kita dikejar-kejar oleh persoalan? Tidur pun nggak nyenyak, bangun pun rasanya tidak rela. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Berarti Daud sedang terancam. Indah bukan? Di Perjanjian Baru, seorang rasul, Rasul Paulus menuliskan bersukacitalah, sekali lagi bersukacitalah, langsung dari penjara. Suratnya di Filipi itu. Ternyata happy versi sorga tidak kenal situasi kondisi dan dalam segala keadaan. Ada sebuah kepuasan batin, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal budi. Artinya damai yang gak masuk akal itu tersedia bagi anak-anak Tuhan. Sekali lagi rugi jadi orang Kristen kalau gak damai hatinya. Tuhan mati bukan supaya kita masuk ke sorga saja. Tuhan mati supaya sorga masuk ke dalam hati kita. Memang ada sorga beneran. Sebuah tempat sesungguhnya di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tapi juga ada suasana sorga itu bisa kita rasakan sekarang. Hubungan kita dengan Allah. Jagalah aku ya Allah, padamu aku berlindung. Padamu saja aku bersembunyi. Daud sedang di dalam sebuah masalah serius. Dia dihimpit problema. Nyawanya bahkan terancam. Tidak ditulis secara pasti di pasal 16 ini masalah apa yang sedang dihadapi. Tapi pasti nggak lebih ringan daripada problema yang Anda sekarang lalui. Tidak lebih ringan dari pencobaan yang kita alami. Karena zaman itu zaman perang. Daud sedang dalam ancaman nyata. Dia bisa kehilangan nyawa. Tapi Golden Psalm ini, that help him and carry him through his problems. Miktam ini yang menggendong dia melalui lembah kekelaman. Lebih dari segalanya emas, perak, dan permata, tiada artinya. Sungguh-sungguh ini adalah Mazmur yang akan berbicara kepada setiap kita dalam setiap keadaan. Ayat 2, aku berkata kepadamu Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ayat 2, Daud bicara, aku berkata kepada Tuhan, tapi sebenarnya Daud sedang berkata kepada dirinya. Engkaulah Tuhanku, dia berdoa. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Seolah-olah dia mendikte jiwanya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan pertama-tama. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, kusembah Engkau. Lalu dia berkata kepada dirinya di hadapan Allah,
Tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Seolah-olah dia memaksa dagingnya untuk setuju. Tidak ada yang baik bagiku kecuali Tuhanku. Coba kuasai sebuah seni untuk berbicara kepada jiwa sendiri. Talk to yourself. Bukan seperti orang gila yang suka tertawa sendiri. Tapi belajar untuk berkaca dengan firman dan berbicara dengan tegas kepada hatimu. Kalau enggak, hati kita akan penasaran, hati kita akan berkeliaran, akan tersesat kemana-mana. Seni bicara kepada diri sendiri ini penting sekali. Saya sebut ini soul talk. Perbincangan jiwa. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh. Dalam kasih-Nya Tuhan, semua indah pada waktunya. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kalau kita bisa bicara pada diri sendiri, iman kita tidak akan pernah pupus. Sebenarnya Tuhan itu taruh iman di dalam dada kita untuk menggendong kita di segala situasi. Iman ini semi otomatis. Kita ini seperti jam mahal karena waktu kita berharga. Yang tidak ada baterainya di dalamnya. Sekali beli jam itu, seumur hidup kita pakai. Nah kalau kita nggak pakai katakan 1 minggu atau 1 bulan, dia seolah-olah mati, padahal jam itu hanya pingsan. Lalu ketika kita kenakan kembali, kita lupa, iya ya, kita ada jam itu. Lalu kita goyang karena aktivitas sehari-hari, tangan kita bergerak seperti ini. Lalu sedikit shaken atau digoyang-goyangkan, tergoncang-goncang dengan lengan. Tiba-tiba jam itu bisa jalan lagi, tik, 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 setiap detik. Nah, jam itu nggak perlu pergi ke pompa bensin untuk terima solar. Jam itu juga nggak perlu di-charge seperti handphone kita, kecuali mungkin jam tangan yang sifatnya seperti handphone. Tapi jam ini yang klasik. Dia bisa recharge sendiri. Nah tahu nggak, iman kita itu bisa recharge juga. Nah chargernya di mulut. Kalau iman itu timbul dari pendengaran, tapi iman itu sendiri adalah pengakuan. Saya ulang, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus bukan? Tapi iman itu sendiri pengakuan. Pengakuan iman namanya. Makanya jangan pakai mulut dengan sembarangan. Karena telinga kita itu mendengar. Anggaplah telinga dan mulut itu 2 insan yang berbeda. Saling menjaga. Nah ketika kita lemah iman, kita bisa kuatkan sendiri. Nggak perlu dipompa dari luar. Makanya Roma 10 berkata begini. Jangan berkata Tuhan itu jauh. Di langit mana kita harus bawa turun. Atau di bawah bumi yang mana kita harus bawa naik. Bukankah firman itu ada di mulutmu? Sebab itu barang siapa yang mengaku dengan mulutnya. Percaya dengan hatinya. Dia diselamatkan. Iman timbul dari pendengaran. Roma 10:17. Jadi ternyata iman itu timbul kalau kita dengar firman Kristus. Jadi setiap kali kita ini defisit iman. Sukacita kita berkurang. Mulut kita ini harus mengisi telinga sendiri. Ketika kita mengucapkannya, kita recharge dari dalam. Nah kalau kita perlu peluru dari luar, satu-satunya ya firman. Dengar khotbah, ya kan? Lalu kita baca Alkitab sendiri, ini yang paling penting sekali. Waktu kita baca, renungkan, ucapkan, lalu sisanya sepanjang hari pengakuan iman. Dengarkan khotbah, hati kita berkobar-kobar, berapi-api seperti hari ini. Ternyata Tuhan telah ciptakan kita ini seperti jam mahal. Kita bisa recharge sendiri secara otomatis. Luar biasa Tuhan itu menciptakan dunia iman. Bahagia itu nggak susah. Detik Anda merasa kurang bahagia, Anda bisa hibur sendiri. Hibur dirimu dengan firman dari mulutmu. Karena itu jangan mengeluh. Karena itu jangan bersungut-sungut. Jangan ngomel melulu. Nanti gak masuk-masuk tanah perjanjian. Kalau kita lemah, kuatkan diri sendiri. Katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Belajar soul talk. Belajar bicara kepada jiwa. Bicara kepada jiwa kita. Itu dia. Jadi bahagia itu gak susah. Gak usah cari kemana, ke langit, ke jurang mana kita mencarinya. Dia ada di mulut kita. Happy or not happy. Sometimes, kadang-kadang hanya bergantung dengan pengakuan mulutmu dan mulutku. 快不快乐你自己安排. Bahasa Chinese-nya begitu.
sukacita atau enggak. Atur sendiri. Atur sendiri per orang, per Kristen. Setiap orang Kristen punya pilihan. Ternyata Tuhan taruh happy itu di mulut kita. Do the soul talk. Lakukanlah perbincangan jiwa. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Langsung kuat imannya. Tiba-tiba Daud merasa bahagia dari dalam. I'm so happy gitu. Karena Engkaulah Tuhanku. Mungkin dia nyanyi karena Mazmur ini adalah lagu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Golden Psalm, Miktam, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. You're my golden psalm. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mulut adalah jiwa. Jiwa kita ada di mulut kita. Dan telinga kita mendengar dan nguping apa yang kita ucapkan dari lidah bibir sendiri. Dan itu yang menambah happy atau mengurangi happy. Kuai pu kuai le ni ziqi anpai. Suka gak suka, hati senang atau tidak. Atur sendiri, Tuhan sudah kasih sumber dayanya di mulut Anda dan saya. Aku berkata kepada Tuhan, ayat 2, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ternyata dalam hidup ini, mengenali apa yang tidak baik bagi kita, sama pentingnya dengan kenal apa yang baik untuk kita. Jangan hanya pikirkan apa yang baik untuk Anda. Renungkan juga kira-kira lalu pastinya apa yang kurang baik dan tidak baik untuk hidupmu. Dan Daud berkata, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tentunya dia bukan basa-basi, tentunya dia sudah hitung-hitungan. Dia ada pertimbangan, Tuhan, gak baik bagiku. Gak ada sesuatu yang baik di luar Engkau. Saya kasih 3 arti. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Yang pertama, Daud berkata seperti ini. Selain Engkau, di luar Engkau, aku bukan orang baik. Daud itu mungkin sudah merenungkan ya. Di masa-masa susah dia refleksi diri. Dia mencoba untuk evaluasi hati. Makanya juga keluar ayat-ayat seperti ini di Mazmur, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu? Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Itu dijadikan lagu hari ini. Lagu pujian. Coba lihat apakah ada jalanku yang serong. Rasanya Daud merenungkan diri. Di masa-masa terhimpit, biasanya orang lebih jujur dengan dirinya. Dan Daud berkata, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Seolah-olah dia berkata begini, aku ini bukan orang baik ya Tuhan, di luar Engkau. Coba bisa prediksi daging sendiri. Setiap orang itu punya bibit bobot bebet. Setiap orang itu punya sifat lama. Setiap orang itu punya kecenderungan. Setiap orang itu bukan hanya punya bakat-bakat alam. Dia juga bakat dosa. Mungkin sebagian orang berkata, kalau dia jujur dengan dirinya, apa maksudnya tidak ada yang baik bagiku selain Engkau? Di luar Engkau Tuhan, aku ini bisa-bisa jadi pembunuh. Karena aku ini emosian. Kalau sudah marah mata gelap. Sebagian lagi berkata, kalau bukan karena Engkau, di luar Tuhan aku so pasti menjadi pencuri. Karena saya ini tidak tahan dengan godaan. Saya ini selalu mengingini. Mungkin saya seorang pezina. Kadang-kadang ya jangan pikirkan Anda bisa jadi apa sesuai dengan rencana Allah. Coba bandingkan. Kalau Anda tidak dalam rencana Allah, kira-kira jadi momok seperti apa atau monster seperti apa. Supaya kita tuh bahagia di mana kita berada. Supaya kita tidak ingin lebih. Belajar berterima kasih dulu. Wow, aku nggak jadi begitu aja sudah super terima kasih. Saya kadang-kadang merenung loh. Saya kalau nggak jadi pendeta, saya nggak ditemukan oleh Tuhan. Kalau saya nggak bertobat di tahun 1992. Kalau saya nggak dipenuhi Roh Kudus dengan berkat Pentakosta pas saya tahun 1995. Kalau saya hari ini tidak melayani Kristus dalam rencananya,
Kalau saya tidak berkeluarga dengan baik hari ini. Kalau saya tidak punya gereja yang menjaga saya. Demikian pula saya jaga gereja itu. Yaitu Anda. Kira-kira saya jadi apa ya? Philip Mantova jadi orang seperti gimana? Oh, saya ini dulu begini, begitu. Sifat saya begini. Saya punya kecenderungan, tendensi itu suka emosi. Saya nggak berani berpikir. Monster seperti apa saya akan jadi. Dan saya berkata, thank you Tuhan untuk hari ini. Supaya kita nggak berambisi. Kadang-kadang orang itu kan nggak puas dengan dirinya sendiri. Maunya lebih, mau ini, mau itu. Boleh sih kalau itu untuk visi. Tapi kadang-kadang semata-mata ambisi atau tergesa-gesa, terburu-buru. Maunya cepat, maunya bypass proses Tuhan. Maunya segera sempurna. Hitung berkat itu jangan hanya di depan. Hitung berkat juga yang di belakang. Karena Tuhan, aku tidak jadi orang yang demikian. Karena Kristus, aku tidak jadi monster itu. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Artinya selain Engkau, aku ini bukan orang baik di luar Tuhan. Di luar Engkau, aku ini orang jahat. Aku bisa prediksi daging sendiri. Yang kedua, artinya semua yang baik adalah dari Engkau. Count your blessing, name them one by one. Mulai hitung berkatmu satu persatu. Semua yang baik ini dari Engkau. Lihat, aku punya kesehatan. Bukan berarti orang yang sakit dikutuki Tuhan. Enggak. Dia pasti punya sesuatu sekalipun dia sakit yang aku enggak punya. Dia pasti memiliki sesuatu karunia. Kasih karunia dari Allah yang aku enggak miliki. Pokoknya, apa yang kupunya ini, aku mengakui. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Itu artinya semua yang baik yang ada padaku adalah dari Engkau ya Tuhan. Aku punya istri yang cinta Tuhan dan mengasihi saya apa adanya. Puji Tuhan. Kalau yang belum menikah, nggak bisa bersyukur untuk pasangannya. Tapi paling tidak Anda bisa mensyukuri kehidupan Anda. Dan apa yang Tuhan telah percayakan. Aku bersyukur untuk teman. Aku bersyukur untuk pekerjaan yang kumiliki. Semua yang aku miliki ini, semua yang baik dan sempurna adalah dari Engkau. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Itu artinya begitu. Yang ketiga, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau itu berarti apa baiknya semua itu tanpa Engkau? Buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Every blessing is of small or no value to me without a relationship with you. Semua berkat, semua nikmat yang kumiliki ini, apa artinya semuanya ini tanpa Engkau, Tuhan Yesus? Itu maksudnya tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saya nggak bisa bayangkan kalau hari ini hidup yang saya hidupi ini tanpa Anda. Apa artinya? Coba bayangkan keluarga Anda. Kalau Anda bisa nikmati mobil baru, rumah baru, tapi keluarga Anda mati semua. Pasti kangen setengah mati, bukan? Lihat pakaiannya, lihat ruangnya, kamarnya. Lihat tempat biasanya kita bersama, kumpul di situ. Apa artinya? Apa artinya kita punya uang sejagat raya? Kita dapat semua barang yang kita dambakan. Tapi kalau teman kita semuanya meninggalkan kita. Meninggalkan kita bukan karena kita, kalau kita ditinggalkan orang karena kita taat sama Tuhan. Yang gituan kita nggak perlu orang begitu. Kasih Kristus cukup bagiku. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita orang-orang yang sepadan dengan kita. Orang-orang yang sama-sama mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup ini. Orang-orang yang bisa menikmati bersama dengan kita kasih karunia. Apa artinya semua doa kita dijawab? Tapi kalau orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita meninggalkan kita. Coba bayangkan. Apa artinya hidup ini kalau kita jauh dari Kristus? Kalau sama manusia aja kita merasa sayang. Kita merasa hampa tanpa mereka. Apalagi Tuhan. Manusia itu hanya debu dan tanah. Kembali nanti menjadi abu. Gak percaya kalau kita mati, tubuh kita ini menjadi debu. Tuhan itu yang real. Kita semua ini hanyalah bayangan. Tahukah Anda? Semua yang Anda lihat semuanya ini bayangan. Yang membuat semua ini nyata adalah karena Tuhan memberi kita hidup kekal. Memberi kita roh yang gak bisa binasa. Semua ini hanyalah cermin kemuliaan Allah. Semua ini adalah gambar dan rupanya. Bayangin kita bisa melalui hidup ini dapat semua yang kita mau.
Apa artinya? Everything is of small or no value without a relationship with you. Tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Itu artinya, apa artinya aku memperoleh seluruh dunia kalau aku hidup jauh dari Kristus? Jadi bahagia itu berpusat pada Kristus ternyata. Rahasia bahagia orang Kristen, anak-anak Tuhan, terletak di sini. Hubungan. Bukan barang, bukan benda. Hubungan dengan manusia, iya. Dalam perjanjian kita dengan Allah. Tapi terutama dengan Allahnya. Semua ini hanyalah bayangan, semuanya ini hanyalah tambahan. Semuanya ini tidak kekal. Dia yang selama-lamanya, sorga itu gak usah dihuni malaikat atau dihuni orang. Tuhan aja sudah cukup meriah. Kalau kita dekat sama Yesus itu ya gak pernah sepi. Never a dull moment. Gak ada waktu-waktu yang tumpul itu gak ada. Tuhan itu smart banget. Setiap kali saya mendekat sama Tuhan itu belajar sesuatu yang baru. Tuhan itu gak terduga. Tidak bisa diprediksi oleh kita. Bayangin ketemu sama orang yang kreatif. Dengar cerita dari Tuhan, saya gak bisa sabar suatu hari nanti dalam kekekalan. Tuhan pasti ceritakan gimana penciptaan dunia. Saya mau tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Segala sesuatu yang selama ini tersembunyi daripadaku. Wah, kalau dekat sama Tuhan itu rasanya itu forever and ever. Amin. Rasanya waktu berlalu. Smart banget, baik sekali, kreatif, tahu segala sesuatu. Indah, mulia, orangnya kain sekali, pribadinya sangat ramah. Kayaknya kalau kita lihat orang yang ramah atau murah hati itu rasanya dia hanya cermin Tuhan ya. Dia hanyalah kepanjangan tangan. Dia hanyalah bayangan kemuliaan. Yang asli beneran exciting itu Tuhan Yesus. Makanya di sini dikatakan, apa baiknya sih kita ini sukses karir kalau kita itu menjauh dari Kristus? Ternyata sumber bahagia. Tadi kan saya bilang apa? Tuhan taruh bahagia itu di mulut kita juga. Tapi bahagia itu sumbernya pada Tuhan. Sumbernya pada hubungan dengan Kristus. Hubungan dengan Allah. Saya nggak mau semua yang saya miliki di hidup ini tanpa Kristus. Tiada arti, bukannya Kristus yang memberikan semuanya ini kepada saya. Bukankah semua yang baik ini datangnya dari Tuhan? Mana bisa kalau semua ini dari Tuhan lalu saya nikmati di luar Tuhan, itu gimana caranya? Sama dengan sekarang kita bangun rumah ini. Suami istri satu keluarga bangun rumah, lalu setelah itu kalau cerai, rumah itu artinya apa? Waktu bangun sama-sama kita desain, kita pilih interiornya, kita pilih warnanya, tata ruangnya, bekerja sama tentunya dengan orang yang ahli di bidangnya, tapi semua kan tes selera kita, suami istri, lalu tiba-tiba setelah kita masuk ke rumah itu, seluruh keluarga kita tiada. Apa artinya? Hidup ini harus dibangun seputar Kristus, bersama dengan Kristus. Kristus yang membangunnya, kalau tidak sia-sia kita membangunnya. Saya nggak mau semua ini yang saya miliki di hidup ini kalau saya jalani tanpa Kristus. Karena jikalau saya jalani tanpa Kristus, semua yang dari Kristus di hidup saya ini akan mengingatkan saya selalu akan Kristus. Dan saya akan jadi orang yang sedih, penasaran, hampa, nggak bisa bahagia. Karena saya mau menoleh ke kiri maupun ke kanan, saya akan lihat tanda-tanda Kristus. Ini dari Kristus, itu dari Kristus, ini dari Kristus, ini dari Yesus. Mana bisa aku nikmati di luar Yesus? Makanya Yohanes 15 berkata, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu nggak bisa bahagia. Sebab di luar aku, semua itu kan dari aku. Kemanapun kau menoleh, akan selalu teringat akan aku. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ke ujung bumi pun kau di situ. Ke awan-awan pun kau di sana. Semua ini dari engkau. Dan mengingatkan aku akan engkau. Saya tidak mau jalani hidup saya yang sekarang ini tanpa Kristus. Kristuslah sumber bahagiaku. Itulah sebabnya harus jadi prioritas nomor 1 dalam hidup ini kalau kita mau bahagia. Bahagia itu gak susah. Bangun hubungan dengan Tuhan. Udah, titik. Mulai dengan titik itu. Kita bangun hidup ini. Bangunlah dengan Tuhan Yesus. Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Itulah permulaan bahagia. Bahagia gak susah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja, hatiku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Karena engkaulah gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak akan takut dan tidak akan goyah selamanya. Ayat 3. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Nah berikutnya bahagia kita bisa lanjut. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini,
Orang-orang kudus adalah God's people atau umat Tuhan. Lalu mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Garis bawahnya ada 2 tipe orang, namun orang yang sama. Orang kudus, lalu orang mulia. Orang kudus menunjuk kepada umat Tuhan, gerejanya. Orang mulia, di situ disebut mulia, artinya excellent people. Jadikan sukacita hatimu itu pada umat Tuhan. Love other Christians. Itu membahagiakan. Kasihilah orang-orang Kristen yang lain. Kasihilah sesamamu saudara seiman. Cintai anak-anak Tuhan di sekeliling Anda. Despite their failings, never be negative about the church. Meskipun tidak ada gereja yang sempurna atau orang Kristen yang sempurna, dalam segala kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahan mereka, jangan pernah negatif sama gereja. Never ever, jangan pernah. Karena itu akan merampas bahagiamu. Bukan hanya dengan retail tapi dengan grosir akan tersedot habis. Jadikan saudara seimanmu adalah saudara seiman kita adalah sumber sukacita kita dengan S huruf kecil. Tuhanlah sumber yang besar. Yang kedua artinya, orang-orang kudus di tanah ini, orang-orang mulia, find it rewarding to be among them. Rasakan pentingnya, keuntungannya untuk bersama dengan mereka. Jangan jauhi pertemuan anak-anak Tuhan. Meskipun besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, bisa berarti gesekan terjadi. Tapi orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Kesukaan kita akan bertambah kalau kita mengasihi saudara seiman. Sekalipun mereka juga kadang-kadang menjadi bahan keluhan hati kita. Oh, jangan gitu. Kita sendiri juga bisa jadi keluhan buat orang lain kok. Tapi disinilah kita dibentuk untuk menjadi seperti Kristus. Lalu kita harus bisa merasakan kesukaan kita bertambah kalau kita menaruh harapan bahwa dalam pertemuan dengan mereka, gak tentu pertemuan formal, dalam persekutuan dengan mereka di dalam Roh Kudus, ada kesukaan tersendiri. Jangan jadikan wangi-wangian hidupmu itu di antara orang bebal, di antara orang fasik, duduk bersama dengan pencemooh, berdiri di jalan orang berdosa. Jadikan kesukaan hatimu itu saudara seiman. Let other Christians be your joy. Biarkan sukacita. Biarkan orang Kristen yang lain, orang-orang Kristen sekeliling Anda itu menjadi sumber sukacita Anda. Itu dia. Saya ngomong begini bukan berarti naif atau innocent. Atau kita polos-polos aja gak pernah dilukai, dikhianati. Oh no. Pernah gak kita dikhianati? Pernah. Dicibir pernah. Sesama orang Kristen? Iya. Kadang-kadang lebih bengis lagi kalau sesama anak Tuhan. But my definition of joy hasn't changed. Definisi sukacita saya belum berubah. Gereja tetap adalah sukacita hatiku. Gereja tetap adalah sukacita di dada saya. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang Kristen tetap adalah kesukaanku. Itu yang membuat hatiku bahagia. Itu yang membuat kita awet muda. Itu yang membuat hati kita itu enteng sekali. Karena itulah kehendak Allah di ayat 3. Orang kudus dan orang mulia yang selalu menjadi kesukaan saya. Itu rahasia awet mudanya Daud. Bahagia ternyata gak susah. Kalau kita bisa belajar jadi orang yang positif, sekalipun kita berkali-kali mungkin punya alasan untuk negatif. Never be negative about the church. Karena barang siapa negatif terhadap mempelai wanita Kristus, dia mana bisa cinta atau merasa bahagia bersama dengan mempelai pria, yaitu Kristus itu sendiri. Ayat 4, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku gak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ini yang saya maksudkan tadi. Jangan taruh wangi-wangian di antara orang bebal, di tengah-tengah orang fasik. Daud berkata, aku gak akan ikut-ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Korban curahan dari darah itu nyawa, makanya dilarang untuk dimakan. Korban curahan mereka yang dari darah, maksudnya aku gak akan share kehidupan. Aku akan share Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan. Tapi aku gak akan share kehidupan dengan mereka. Saya gak akan menjadi rekan yang sepadan.
Mungkin saya bisa ada hubungan kerjasama, bukan berarti kalau kita kerja suppliernya harus Kristen semua. Customernya harus Kristen semua. Nanti kan segmentasi, kecuali kalau toko Kristen, toko buku Kristen maksudnya. Itu pun ada banyak orang non-Kristen yang beli produk-produk seperti itu karena mendatangkan sejahtera dan mereka suka. Tapi kalau kita batasi yang beli minuman, kalau kita jual minuman, hanya orang Kristen saja, merugi nanti bisnisnya. Loh, kita bisa share produk, kita bisa share berkat. Tapi terutama kita harus bagikan Injil. Tapi jangan sharekan kehidupan dan hati ini. Janganlah wangi-wangianmu di antara mereka. Jangan merasa harus diterima oleh mereka. Sehingga kita harus kompromi. Supaya mendapatkan approval mereka. Itu maksudnya. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Ada perbedaan yang menyolok antara orang fasik dan orang benar. Definisi bahagia kita nggak sama. Prinsip hidup kita pun tidak satu. Bertambah besar kesedihan orang yang mengikuti Allah lain. Jangankan mengikuti Allah lain, mengikuti Allah yang hidup aja. Mengikuti Allah yang benar aja banyak susahnya. Yesus memperingatkan murid-muridnya, di hidup ini kamu akan memperoleh banyak pencobaan. In this life you will face many tribulations. Bahasa pencobaan di situ artinya tribulasi, penderitaan. Batinia bahkan secara fisik juga. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ikut Yesus aja banyak susahnya loh. Makanya ada lagu, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Tuhan aja banyak susah. Tapi lebih susah lagi kalau ikut Allah lain. Lebih susah lagi saudara. Mengapa? Karena kalau kita mengalami sesuatu, kita tahu itu hukuman. Tapi kalau kita ikut Tuhan, kalau kita mengalami penderitaan, permasalahan, bukan karena dosa kita, tapi karena kita memikul salibnya, maka kita tahu itu adalah ujian. Dalam ujian iman ada penghiburan, ada pengharapan, tahu bahwa ujungnya kemenangan. Seperti Ayub, bahkan. Seperti Paulus berkata, kemuliaan yang lebih besar tidak sebanding dengan penganiayaan sementara yang kita alami di dunia ini. Karena barang siapa yang mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, harus menderita. Paling tidak, dalam penderitaan kita ada pengharapan, tahu bahwa ujungnya Tuhan berkenan, ada pahala di sorga. Tapi orang yang mengikuti Allah lain, susahnya itu tanpa hope di depan. Tanpa harapan, karena dia tahu kalau sampai terjadi pukulan, itu bukan ujian, itu hukuman. The wrath of God, murka Allah. Kalau Allah yang menentang kita, siapa yang bisa membebaskan kita? Tapi kalau Allah beserta kita, Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Lalu muncullah kalimat ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, maut pun tak dapat. Mati pun, beberapa orang yang harus sampai mati setia pada Tuhan, yang sampai mati martir pun dia tahu itu hanyalah sebuah pintu nafas terakhir untuk masuk ke kekekalan di mana ada pahala iman, di mana ada rumah Bapa yang kekal selama-lamanya menanti dia. Bagaimana dengan orang yang ikuti Allah lain, lalu dia di akhir hayat ajalnya, dia tahu sebentar lagi dia masuk neraka. Coba bayangkan. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Ada kata bertambah besar, ada perbandingan. Daud membandingkan susahnya dia sebagai orang benar dengan susahnya orang lain sebagai orang yang menyalahi Tuhan. Dia berkata, susahku gak seberapa dibanding mereka. Padahal sama-sama susahnya. Saul bertahta dengan jaya, Daud dikejar seperti hewan. Mana lebih susah? Daud lebih susah. Tapi susahnya gak seberapa. Karena dia ditopang pengharapan. Karena dia tahu Allah di pihaknya. Karena dia merasakan perkenanan Allah. Dan dia tahu ini semua hanyalah ujian sementara. Makanya dia berkata, not so susah. Apa susahnya bahagia? Bahagia gak susah bagi saya. Dan penderitaanku pun tidak sesukar itu. Meskipun sulit sekali, tapi tidak merasa susah. Karena pengharapan di dada. Karena ada Tuhan menyertai, ada firman-Nya, ada nasihat Allah. Dibanding dengan orang yang mengikuti Allah lain. Susahnya itu karena hukuman Tuhan. Wah, kalau Tuhan sudah menerkam, singa mana bisa melepaskanmu? Kalau singa Yehuda yang menerkammu.
Wah, saya jadi ngerti bahwa orang benar gak bisa terlalu susah. Sesusah-susah mereka sampai mati pun gak sampai maut. Karena maut sudah dipisahkan dari mereka. Orang kudus tidak bisa susah. Susah pun gak kerasa seperti Paulus di penjara berkata, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang sebab Tuhan sudah dekat. Jadi ya, saya berkata kepada jemaat, please jangan susah-susah ya. Hidup ini ada kesusahan sendiri. Kesusahan sehari adalah untuk sehari. Saya minta sama jemaat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan terlalu susah. Jangan bersusah-susah selamanya. Kalau susah jangan sampai depresi. Stres-stres yang biasa, jangan keterlaluan. Karena ada Tuhan. Ingat itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Karena di dalam penderitaan orang Kristen, ada pengharapan. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ayat 5, ini Daud berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Ini pengalaman pribadi nih. Dialah si bungsu yang tidak terima warisan apa-apa dari papanya. Bahkan di hari Samuel berkunjung ke rumahnya, dia dilupakan oleh sang ayah. Saya yakin Daud tidak menerima warisan. Kalau kokonya, anak pertama dapat ganda. Karena anak sulung di Israel mendapat double porsi. Adik-adiknya semua, dari beberapa kokonya kan di tentara Saul. Mereka dapat warisan semua. Bahkan waktu perang pun Daud yang disuruh rantangan. Bawa makanan, bawa roti, kasih keju. Di medan perang ketika dia bertemu Goliat. Tapi saya yakin Daud gak terima sesuatu. Benar dia gak terima sesuatu. Mungkin papanya kasihan. Sekalipun kaya kan anak banyak harus dibagi. Papanya mungkin kasih dia beberapa mbek-mbek saja. Beberapa domba. Daud pun gak butuh karena dia jadi raja. Jadi begini. Bagian si bungsu yang tidak dapat. Malah Tuhan kasih dia bagian raja. Koko-kokonya di tentara duluan. Yang punya karir militer gak jadi apa-apa. Tapi Daud langsung jadi raja kedua. Di Israel. Raja yang berkenan di hati Allah setelah meninggalkan Saul. Tuhan mengurapi Daud. Dari sini apa yang kita bisa pelajari? Kenapa bahagia itu gak susah? Karena nasib kita di tangan Allah. Lain cerita kalau kita hari ini menentang Tuhan. Kalau kita menentang Tuhan, siapa lawan kita? Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Engkaulah bagian warisanku. Kenapa aku harus khawatir? Kenapa aku harus worry? Nasib gua di tangan Allah. Saya ini si bungsu yang tidak terima sesuatu. Gak jauh-jauh dari Yabes sih. Yabes kan diapes-apeskan. Kalau Daud, mendingan diapeskan. Sekalian gitu loh kalau gak dipuji. Dilupakan tuh lebih menyakitkan. Daud gak diingat. Bayangin papanya pulang berkata, kamu siapa ya? Hatinya seperti apa tertolaknya. Makanya ada ayat. Sekalipun ayah ibuku menolak aku, Allah menyambutku. Daud dengan senyum aja, enteng sekali di hati. Karena imannya nyala, karena mulutnya bicara ke jiwanya. Dan karena sumber bahagianya itu terletak pada hubungannya dengan Allah. Dan dia mengasihi orang-orang kudus, orang-orang mulia yang jadi panutan, jadi patron hidupnya. Dia gak lihat lubang pada donat, dia lihat kesaksian orang-orang yang telah menang. Enteng di hatinya dia berkata, gak apa-apa gue gak dapat warisan. Nasibku di tangan Tuhan, lihat nih. Aku si bungsu malah jadi raja. Banyak orang itu stres gak perlu loh. Banyak orang itu terlalu memikirkan segala sesuatu. Malah yang perlu dipikirkan gak dipikirkan sama dia. Yang gak perlu dipikirkan, dipikirkan setiap waktu. Dipikirkan setiap hari. Malam dibawa, pagi menghantui. Jangan begitu. Nyantai aja kalau bicara hari esok. Khawatir gak nambah sehasta. Tenang aja, bilang sama di jiwanya, hai jiwaku, nasibku di tangan Yesus. Yang penting, aku cinta Tuhan. Udah. Dan lebih penting lagi tentunya Tuhan sudah cinta saya. Janganlah khawatir. Lalu dikatakan, ya Tuhan Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Piala di sini bukan piala juara, badminton. Ini piala itu piala cup, tempat minum beneran.
cup itu selalu dicuci, selalu diisi. Berarti Daud berkata, bukan hanya engkaulah warisanku, nasibku di tanganmu. Tapi hari per hari Tuhan sudah siapkan rezekiku. Tiap hari sudah ada bagian yang ditakarkan atas aku. Aku tenang aja, aku lakukan bagian saya lakukan saya lakukan bagianku. Udah, sisanya tiap hari God will give me a new blessing. Pialaku akan penuh melimpah. Yang disebut engkaulah pialaku adalah Tuhan, aku tidak akan kekurangan apa-apa. Ini berhubungan dengan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan limpah ruahkan wine atau anggur di dalam piala, dia akan melimpah ruah. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Tepat waktu, you are my provider. Engkaulah yang menyediakan. Penyediaanku dan persediaanmu tak pernah habis di hidupku. Tidak terlalu banyak, berikan padaku hari ini makananku yang secukupnya, tapi tidak sedikit juga. Yang menuai sedikit, tidak kelaparan, yang menuai banyak, tidak kelebihan. Tuhan tahu apa yang kuperlukan. Engkaulah pialaku. Piala itu berarti juga tanggung jawab kita. Piala kita angkat ke hadapan Tuhan seperti orang toast gitu. Kanpe, cheers. Bagian kita hanya mengangkat tanggung jawab kita. Tuhan yang isi dengan apa, jangan iri dengan tetangga. Engkaulah pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. I love this. Part 3 daripada ayat 5. Dimensi berikutnya. Daud berkata, Tuhan sendiri yang meneguhkan bagian saya. Bagian yang diundikan kepadaku, kan aku tidak tahu undiannya keluar apa. Sesuai kedaulatan Allah. Tapi apapun yang Tuhan berikan di hidupku, it will last. Itu akan permanen. Di sini Daud mengaku bahwa Tuhanlah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadanya. Dengan kata lain, Daud berkata, you are my health keeper. You are my cash keeper. You are my joy keeper. Seperti penjaga gawang dalam kesebelasan waktu ada pertandingan sepak bola. Yang lainnya kan mau jadi striker untuk gol di gawang lawan. Tapi jangan lupa, Tuhan itu juga strikernya. Tuhan juga penjaga gawangnya. Dia yang menjaga gawangku. Jangan selalu curiga Tuhan mau ambil apa dari hidupku. Tuhan itu pemberi, bukan pengambil. Meskipun kalau sesuatu diambil dari kita, jangan mengeluh. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jangan pernah mengutuki nama Allah. Jangan pernah mengutuki nama Allah karena benda yang diberikan atau benda yang diambil. Atau manusia yang diberikan atau manusia yang diambil. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Engkaulah kiperku. You are my cash keeper. Kalau engkau memberikan padaku rezeki hari ini dalam bentuk harta duniawi. Cash, keuangan contohnya. I believe you can keep the cash in my family. Kau bisa menyimpan cash itu di rumahku. Di dalam perbendaharaanku. Di dalam lumbungku. Selama tidak kujadikan berhala. Tapi Tuhan akan selalu memenuhkan lumbung-lumbung anak-anaknya. Sesuai dengan yang perlu. Jangan berambisi untuk menjadi orang terkaya di dunia, di kota Anda, di mana-mana. Bekerja saja dengan rajin. Lakukan sebaik-baiknya, jadilah orang kudus yang mulia, yang excellent pula dalam pekerjaan. The excellent will stand before kings. Orang yang cakap dalam pekerjaannya cepat lambat, akan berdiri di depan raja-raja, atau dia akan menjadi raja di bidangnya. Tapi percayalah, Tuhan akan bisa simpan rezeki kita di rumah kita. Nggak akan bocor dari pintu belakang. Sebab berkat Tuhan yang membuat kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya tidak akan bocor nantinya. Ditambahkan 5 roti 2 ikan itu tidak berakhir 2 roti 5 ikan. 5 roti 2 ikan berakhir 12 bakul bawa pulang. Bahkan keluarganya, bahkan komunitasnya, bahkan kampungnya bisa makan. God is an adder, not a subtractor. Tuhan itu penambah, bukan pengurang. Kalau dia kurangi, itu hanya mengurangi Anania Safira. Dia kurangi dosa dari gerejanya. Dia kurangi keegoisan kita. Dialah our cash keeper, dia juga our health keeper. Kalau hari ini kita masih sehat, itu bukan karena kita sehat. Sekalipun kita jaga kesehatan, olahraga segalanya, berapa banyak orang olahraga, tetap sakit. Berapa banyak orang jaga makan, tetap sakit jantung. Saya nggak berkata bahwa kita tidak punya lifestyle yang healthy. Tapi di atas semuanya itu ada kedaulatan Allah. Kita harus takut akan sorga. He is our health keeper. Bersyukur tiap hari. Thank you Tuhan for a healthy body. Terima kasih untuk tubuhku yang masih sehat. Jangan hakimi. Jangan hakimi, jangan nilai. Jangan picik dengan orang yang sakit. Jangan ngomong sembarangan dan berkata, kamu pasti ada dosa. Jangan main Tuhan. Doakan saja.
Yang sakit, Tuhan sayang. Yang sehat, Tuhan sayang. Masing-masing punya anugerah. You are our health keeper. You are our joy keeper. You can keep the joy in my family. You can keep the joy in my heart. Tuhanlah kipernya sukacita ini loh. Sukacita saya nggak bisa dicuri sama iblis. Damaiku nggak bisa diambil oleh dunia. Tali pengukur ayat 6 jatuh bagiku tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai. The grass is always greener on my side. Yang penting ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Yang penting itu rasa bersyukur. Tidak ada yang lebih happy dari ini. Percayalah di seluruh dunia rahasianya sederhana. Bahagia itu gak susah kalau kita punya hati yang bersyukur dan punya rasa puas diri yang sehat. Bukan puas diri yang salah ya. Contohnya kalau saya bisa nilai saya A, saya asal-asalan belajar dapat C aja happy. Nah itu namanya happy, itu namanya puas yang salah. Itu puas diri terlalu dini. Itu prematur namanya. Tapi kalau saya sudah berusaha, ini yang saya dapatkan. Belajarlah untuk puas, jangan membandingkan. Rasa puas yang benar di hadapan Tuhan. Di era adrenalin dan entertainment 24 jam, orang selalu berlomba-lomba sesingkat-singkatnya. Cari yang paling menarik, yang sensasional. Manusia nggak pernah puas, teknologi selalu bertambah. Segala sesuatu di dunia ini menggila. Jor-joran kiri kanan. I think the happiest person, orang yang paling bahagia adalah orang yang kalem. Orang yang tentunya berbenah. Lifestyle juga perlu. Tapi hatinya tidak melekat ke situ. Rasa bersyukur, tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai. Pokoknya setelah aku berusaha, semua ini berkat Allah. Rumputku selalu lebih hijau di sisiku, bukan di sisi tetangga. Hatiku bersyukur, rasa puasku dari Tuhan. Aku tidak bergantung kepada adrenalin yang kurasakan. Hatiku tidak melekat ke sana. Ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Saya harap lewat penyampaian firman ini, seolah-olah Tuhan melalui mulut saya langsung menasihati jemaat. Termasuk menasihati saya, supaya saya jangan lupa. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Dan kita punya Allah yang bisa memberi kita nasihat. Kita bukan punya suatu berhala yang tidak bisa berbicara. Sekalipun kita masih struggling, kadang-kadang bergumul untuk mendengar suara Tuhan lebih jelas. Tapi kita semuanya pasti bisa dengar suara Tuhan. Kalau kita adalah domba Kristus, kalau kita terima Yesus di dalam hati, pasti dengar suara Tuhan. Hanya kadang-kadang kita ragu, seringkali kita bimbang gitu aja. Bukan berarti kita nggak dengar suara Tuhan. Kita dengar, cuman bimbang. Mendingan kan? Daripada orang yang pede, percaya diri tapi nggak dengar apa-apa. Saya mending jadi orang yang ragu, asal bersama dengan Kristus, imanku bertambah. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku puas dengan Tuhanku, karena Tuhanku itu Allah yang hidup. Dia bukan suatu teori agamawi. Tapi dia adalah Allah yang menyertai, Immanuel. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Wow, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Bahagia itu gak susah, kalau pagi dan malam Anda jaga. Bagaimana? Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini yang disebut dengan wisdom in the night. Hikmat di malam hari. Maksudnya apa? Bagi orang-orang yang pada pagi harinya hatinya diisi firman. Makanya jangan lupa saat teduh. Kalau saat teduh Anda malam ya nggak apa-apa sih. Pastikan pagi harinya sapa Yesus dulu dan sepanjang hari bawa Yesus kemana-mana. Baik ada kerjaan atau nganggur, sedang nganggur di rumah. Yesus jangan ditinggalkan. Karena Yesus bukan berhala, kita bisa taruh dia di satu tempat. Yesus itu Allah. Pada waktu malam hari hati nuraniku mengajari aku itu wisdom in the night. Seringkali kita akan dapat solusi di malam hari. Ada suara, meskipun kita nggak yakin ini Tuhan nggak. Tapi waktu kita jalani, ternyata solusi. Tuhan bisa bicara begini, this is the way my son, walk in it. Inilah jalan yang kutentukan untukmu, jalanlah di dalamnya. Kalau hati kita pada pagi harinya diisi firman, malamnya hati kita itu akan kembali. Hati itu bisa memama biak, apa yang kau isi bisa dimuntahkan. Firman tuh gak ngerti gravitasi apa yang kau simpan di hati. Malam harinya atau kapanpun saja sepanjang hari. Dia bisa keluar dalam bentuk wisdom. Tiba-tiba kita gak mikir sesuatu, pikiran kita kepada satu problema. Tiba-tiba dia muntah. Naik itu
menggelembung tinggi dari dada kita, dari hati, tiba-tiba ke otak kita. Kirim vitamin-vitamin Allah. Tiba-tiba ada suara, ini jalannya. Tiba-tiba eureka, seperti Einstein dan berkata, I have discovered it. Finally, akhirnya aku menemukan jalan keluarnya. Enak kan? Daripada Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, lembur sampai malam-malam, makan roti yang susah sedangkan Tuhan memberikan kepada yang dikasihnya pada waktu dia tidur. Malam hari, hati nuranimu akan mengajarimu. Hati itu bisa kembali. Hati isi firman akan berbicara begini pada jiwamu. I'll be back. Trust me, I will be back to bless you. Hati kita bisa bicara kepada kita. Aku akan kembali nanti. Setelah ku cerna firman ini sepanjang hari, aku akan kembali dengan solusinya. Nanti tepat waktu, aku akan kembali kepadamu. Biarkan hatimu kembali. Ini hati yang seperti ini versus lawan katanya hati hampa firman Allah. Mikir setengah mati ngelembur sampai malam-malam tetap gak ketemu solusinya. Kalaupun kita rasa itu solusinya karena di luar firman Allah kamu gak bisa berbuah apa-apa. Kita coba gagal lagi. Kita coba tidak ada penyertaan Tuhan. Tidak ada pembelaan Allah, tidak ada pertolongan. Sebenarnya susah gak bahagia? Enggak. Tergantung bagaimana hatimu mencerna. Ternyata tidak susah. Terakhir aja ya, kita baca aja 8, 9, 10, 11 ayatnya tanpa saya jelaskan terlalu banyak. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Luar biasa ini janji Allah. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Artinya, sukacitaku tertinggi adalah hidup kekal. Daud mati. Ayat ini bicara tentang kebangkitan. Di perjanjian lama, kebangkitan orang mati itu belum lumrah. Tapi dia menubuatkan jauh mendahului zamannya. Dia berkata nanti, Mesias akan memberi hidup yang kekal. Kita ini sukacitanya bukan karena dapat mujizat kesembuhan. Dapat rezeki atau apa. Bukan karena iblis takut sama kita. Tapi nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. That's happy enough. Bahagia gak susah kalau Anda tahu Anda akan masuk ke surga. Tiap pagi bangun, masalah masih ada. Kita bisa berkata, haleluya. I'm a Christian. Puji Tuhan, aku anak Tuhan. Sudah cukup alasan sih, gak usah dikasih apa-apa lagi, gak usah ekstra sana sini. Kita sudah bisa happy. Bahagia itu gak susah sama sekali. Kalau Anda anak Tuhan. Ayat 11 terakhir, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jalan kehidupan orang benar ternyata begini. Are you ready? Ini ayat yang dibenci sama setan. Sebab setan sangat worry, sangat khawatir kalau Anda menemukan kebenaran ini. Setan gak mau Anda tahu ternyata barang ini ada di hadirat Allah. Dan setan ingin Anda tetap negatif. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu, garis bawahi, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kayak kita masuk ke warung berkata, ada nggak di sini nasi goreng? Ada. Ada nggak di sini es teh manis? Ada. Senang dengan kata ada itu. Ya. Apalagi kalau lagi lapar. Apalagi kalau kita nggak yakin di situ mestinya di situ ada barang itu. Kita coba-coba karena kita sudah punya pikiran negatif. Ini restoran nggak punya makanan ini. Kita tanya, di sini ada nggak ya makanan favoritku? Ada. Wow, ada ternyata. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Ternyata ada yang namanya kenikmatan. Dosa itu overrated, terlalu dilebih-lebihkan. Kayaknya semua kenikmatan diborong deh di dalam kemah dosa. Kayaknya hanya dosa yang bisa membuat kita nikmat. Kayaknya yang namanya melanggar firman Tuhan sajalah kenikmatan. Salah. Itu kenikmatan penyakitan. Tapi sebenarnya kenikmatan yang asli bukan KW itu dalam hadirat Allah. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Katakan pada dirimu sendiri, ada ternyata. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ada ternyata, ada sukacita, ada nikmat. Ada sukacitanya berlimpah-limpah, nikmatnya senantiasa lagi. Ternyata ada. There is such a thing. Ada yang namanya hidup kekristenan yang secure, yang aman. Blessed, diberkati, dan happy, dan bahagia. Meskipun bukan berarti tanpa tantangan, tanpa pencobaan. Ternyata ada loh happy life itu. Dan itu ditemukan dalam Kristus, dosa terlalu dilebih-lebihkan. Advertensinya, reklamenya luar biasa, barangnya gak seberapa.
Tuhan tuh gak perlu promo-promokan obral-obralan. Tapi siapa mengecap dari pohon kehidupan, merasakan nikmat senantiasa. Dan merasakan sukacita berlimpah-limpah. Ternyata ada, karena setan takut dengan ayat ini. Kalau Anda tahu Anda akan mengikut Yesus. Kalau Anda tahu Anda tidak akan tinggalkan Tuhan. Meskipun kita tidak bisa iming-iming orang untuk ikut Tuhan dengan berkat. Jangan, Tuhan itu berkat. Nggak usah kasih berkat, Allah lah berkat terbesar. Namun demikian inilah kebenaran. Ternyata ada berkat dalam hadirat Allah. Ternyata ada kehidupan yang bahagia, yang diberkati, yang happy. Setan mau kita negative thinking tentang hidup dan tentang Tuhan. Tentang kekristenan. You want to know why? Because he wants to steal your joy. Karena dia ingin mencuri sukacitamu. Karena sebaliknya ternyata bahagia itu tidak susah. Be happy my friends. Be happy oh church. Jesus loves you. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama sembah Dia. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku serahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dari awal kita nyanyikan dengan senyum di wajah kita. Jangan berat hati lagi, Yesus mengasihi. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan bahagia itu tidak susah. Angkat tangan saja memuji Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa
bahagia. I'm happy because of you, Jesus. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Letakkan tangan di dada kita, Tuhan mau kita bahagia, untuk itu Dia mati. Percaya enggak? Bukan hanya supaya kita masuk ke sorga, tapi supaya suasana sorga Immanuel beserta kita. Be really happy because of Jesus. Church, gereja Tuhan, umat kesayangan, jemaat yang kami kasih. Apapun yang terjadi di hidupmu, apapun tekanan yang Anda sedang alami, pilihlah untuk berbahagia. Karena Anda punya Yesus. Punya pengharapan. Jikalau imanmu diuji, lulus sebagai pemenang. Tuhan mengasihi Anda. Bahagia itu gak susah. Memuji Tuhan, mengakui siapa Dia. Haleluya. Dalam hadiratnya, ku rasa bahagia. That's right. Dalam hadiratnya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya, ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya, ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Yesus mengasihimu. Oh, haleluya. Saya bisa rasakan Tuhan memeluk setiap jemaat. Angkat tangan untuk terima berkat di akhir pekan ini. Terimalah pelukan Bapa Sorgawimu. He loves you so mightily. Terimalah kasih dan jaminan dari Yesus yang sudah mati. Nyawa pun sudah diberi. Masa Dia akan pelit terhadap doa dan kehidupan Anda dan saya. Terimalah kedekatan Roh Kudus, fellowship, persekutuannya. Dia yang akan menasihatimu siang dan malam. Hatimu akan kembali menasihati. Dialah roh solusi. Jangan takut. Semua akan indah pada waktunya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Semua indah pada waktunya. Bawalah berkat Tuhan di akhir pekan ini dan sepanjang minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Haleluya. Amin. Be happy.